Bisnis itu tidak mudah. Mhm. Kalau bisnis itu indah, maka yang paling pertama berbisnis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena Pak, emang pajak itu kan sifatnya dipaksa, Iya. ya kan? Lain halnya dengan eh, ditarik secara keagamaan. Mhm. Orang, emang Anda mau suatu saat bekerja pendapatnya dikurangi? Nggak mau, Nggak apalagi mau. kalau misalnya gaji kita udah kecil Nah, gitu ya, dipajakin lagi kan? tambahin pajak. Oke. Udah. Kan bukan pemerintah yang bayar, Iya, tapi yang bayar siapa? kita. Nah, sebenarnya kan bayar juga Iya. kan, gitu. Bukan nggak bayar kan, bukannya gratis kan? Itu nggak gratis sebenarnya, Mhm. ya nggak? Anda menghendaki negara rela bayar pajak. Udah mah hidup susah nih, gue suruh bayar pajak lagi, coba kebayang nggak gitu loh? Kapan gua Iya. kawinnya gitu loh? Oke, Ah, oke. iya kan? Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial kita, yaitu seorang akademisi, praktisi, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Siapakah dia? Ini dia Profesor Dr. Tubagus Ismail. Bapak Ismail, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah selamat datang di studio sehat. kita ya Pak ya. Terima Studio kasih. Ekbis Banten. Pak Ismail, kesibukan lagi ngapain aja? Sekarang, Iya, kayaknya sibuk banget nih ya dekan kita ini nih. Sibuk ngapain aja Pak Ismail? kalau sekarang satu ngurusin kampus sebagai dekan, Pasti lah ya itu. yang kedua ngurusin bisnis. Ada bisnis juga rupanya. Jadi sesuai dengan fakultasnya ya nih Prof. Iya, Bisnis apa kalau boleh tahu? apa aja dijual deh. Waduh, apa aja dijual tuh apa aja nih? Apa sih? Jual apa aja, Prof? Kita penasaran. Jadi toko serba ada gitu ya? Karena emang dari lahir dari keluarga Heeh. pedagang. Terus apa dari kecil emang sudah hidup di pasar Mm-mm. gitu. Ya kemudian nggak sengaja jadi akademisi. Ya Nah, akhirnya masih tetap jalan. oke. Ini sebelum kita lebih lanjut nih, kita akan mengulik lebih dalam nih siapakah sosok profesor di depan saya ini. Jadi boleh diceritakan, Prof, gimana sih seorang profesor sebelum menjadi profesor gitu ya? Pasti ada perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari dulu bagaimana saat kecil, terus mulai dari saat di perkuliahan seperti apa? Apakah aktif organisasi atau mungkin bagaimana perjalanannya? Mau mulai dari mana? Dari kuliah? Apa deh? Dari zaman dulu deh, dari zaman di pasar tuh katanya tadi. Kita penasaran nih seorang profesor kita nih ternyata pernah berdagang di pasar nih. Gimana Prof ceritanya? Iya karena eh abah saya itu kan seorang pedagang. Mm-mm. Beliau eh dia dagang macam-macam lah gitu loh. Mulai dari pasar lama, di pasar Raub sampai ke Oh. pensiun ya. Sampai sebelum berhenti sebagai pedagang di pasar Raub, beliau Heeh. mendirikan rumah sakit gitu. Oh. Ya, saya dari kecil emang sudah ikutan. Kalau urusan dagang ya, Mm-mm. jadi pulang sekolah, ya orang belajar atau les. Nah, saya tuh kalau pulang sekolah ke pasar, Dagang. ya bantuin abah Mm-mm. jualan gitu. Kalau hari Minggu orang liburan, nah saya pasti ke pasar. Jadi emang dari dulu tuh udah dagang gitu ya. Udah Iya, bisnis gitu dari dulu. Berarti belajar bisnis tuh otodidak ya, Prof? Bisa dibilang begitu ya? ya udah dari dulunya Dulunya gitu ya. ya. Sampai akhirnya bisa memilih apa nih jurusannya nih kalau boleh tahu apakah dari Saya kalau kuliah, mm-mm. saya kuliah di akuntansi. Oh, akuntansi. Bidang saya adalah Mm-mm. akuntansi. Ya sampai sekarang juga saya profesor akuntansi. Mm-mm. Kalau apa jadi PNS-nya, bisa dibilang saya 3 kali jadi PNS ya. Wow. Pertama dulu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Mm-mm. kemudian pernah jadi PNS juga di FEB Universitas Bengkulu. Oh, sempet di Bengkulu Ya, berarti. dan terakhir jadi PNS juga di Untirta. Nah, ini ya.
Tapi sebelum masuk situ, saya pernah jadi konsultannya. Selepas dari sekolah bisnis ITB, Mm-mm. saya bareng sama teman-teman jadi konsultan di beberapa proyeknya ASEAN Development Bank, di World Bank. Oh, jadi udah banyak banget track record Ya, pengalamannya di dunia tersebut gitu ya. Mm-mm. tapi kalau urusan dagang, meskipun saya sebagai pekerja, sebagai PNS, ya tetap aja. Tetap jalan gitu ya. Ya, Apa emang udah hobi kali? Bisa dibilang gitu gak? Emang kan ada beberapa orang yang emang hobi, seneng gitu loh berdagang. Termasuk gak Prof gini, yang seperti permasalahannya itu? adalah eh, kalau hampir semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hmm? itu tidak pernah berbisnis. Benar nggak? Bisa dibilang seperti itu. Hampir semua ya. Eh, Hampir semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak pernah berbisnis. Kebayang nggak kalau itu jadi dokter? Dokter, tapi tidak pernah terima pasien. Berbisnis. Iya, iya. Ada nggak? Wah, itu Nggak ada. Ya, agak ngeri jadinya ya. dosen di Fakultas Kedokteran nggak pernah meriksa pasien. Ada Mm-mm. nggak? Nggak ada. Ada. Pasti pernah gitu ya. Ada nggak yang nggak punya pasien? Nggak ada. Ada. Ya kan. Nah, tapi Jadi, sebaliknya terjadi mm-mm. di dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mereka cuma ngomong doang. Nah, ini kelemahannya. Tapi mereka tidak pernah berbisnis. Jadi full of teori gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, kurang lebih begitu. Kenapa? Hmm. Karena bisnis itu tidak mudah. Mm-mm. Kalau bisnis itu indah, maka yang paling pertama berbisnis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang kedua, kalau bisnis itu gampang, maka yang kedua berbisnis adalah setelah dosen adalah muridnya. Faktanya, baik dosen maupun alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu jarang sekali berbisnis. Mereka justru jadi pegawai atau cuma jadi dosen doang. Dan itu kan jadi kacau jadinya. Nah, Cuma bisa ngomong tapi tanpa pernah mempraktekkan. Tapi ya wajar aja sih. Kenapa? Karena ya seperti tadi saya bilang, bisnis itu tidak mudah. Berapa banyak dosen entrepreneur termasuk di Untirta sendiri tapi tidak pernah jadi entrepreneur, cuma ngomong doang. Kebayang nggak itu? Betapa kacaunya gitu loh. Iya kan? kebayang. Ayo ambil resiko, ambil Mm-mm. resiko. Tapi dia Dia sendiri nggak tidak ngambil mengambil resiko. resiko. Gitu loh. Kan begitu ya? Mm-mm. Gitu. Nah, itu jadi masalah besar di pendidikan kita. Maksudnya itu yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hampir seluruh Indonesia. Mm. Mereka tidak pernah praktekkan atau jarang sekali mempraktekannya. Kenapa? Karena mereka takut ngambil resiko. Meskipun secara teoris di dalam kelas mereka ayo ambil resiko gitu. Tapi berapa persen yang Yang berani berani. ngambil resiko? Kan gitu ya. Jadi itu fakta lapangannya seperti itu Ya, ya. dari 100 sekian dosen ekonomi dan bisnis di Untirta, paling juga hanya 2 atau 3 saja yang berbisnis. Gitu loh. Minoritas ya Ini jadinya. masalah yang memang dihadapi oleh semua Mm. dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga kita punya kendala di masalah kreativitas, entrepreneur, gitu. Itu jadi masalah Mm. di Indonesia secara umum. Ya, Betul. tingkat kreativitasnya rendah, tingkat keberanian untuk jadi entrepreneur juga rendah. Betul. Kenapa? Karena guru atau dosen yang berdiri di depan kelas itu bukan figur yang bisa dibilang Representasi dari ya bisnis gitu secara loh lapangannya ya. gitu ya. Akhirnya itu juga jadi tidak menarik Heeh. bagi mahasiswanya, Iya, bagi betul. muridnya gitu loh. Bapak juga ibu juga nggak berbisnis kan gitu. Cuma ngomong doang Dan mungkin gitu. kalau emang yang di depan mereka adalah seorang pebisnis sungguhan gitu, itu akan lebih menarik ya, Kalau Prof. dia praktisi kan lebih enak Mm-mm. didengarnya Ada banyak gitu. Ada pengalamannya bisa pengalaman-pengalamannya gitu ya. dibagikan pengalaman dia secara langsung. Mm-mm, betul. Ya, beda dengan
cuma berasal dari teori atau buku saja, itu Mhm. beda banget gitu loh. Nah ini masalah masalah, yang dihadapi oleh Indonesia sehingga, tingkat entrepreneur-nya rendah dan sebenarnya entrepreneur tadi yang bisa mendongkrak, Perekonomian ekonomi juga. kita, Mhm. ekonomi Indonesia, gitu Oke loh, nih, ya. kita udah tahu lah ya, Mhm, sedikitnya latar belakang dari Prof di depan saya ini. mhm. Nah ini ngomong-ngomong tentang ekonomi nih, ada kaitannya juga dengan pajak ya Prof, ini kita Pajak, mau ngobrolin pajak sebetulnya. mhm, Jadi, bagaimanakah peran universitas nih, khususnya fakultas FEB ini gitu ya, terhadap kesadaran wajib pajak gitu. Bagaimana sih peran universitas ini? kalau di FEB Untirta sendiri, kita punya D3 pajak, Mhm, administrasi pajak, kemudian itu untuk vokasinya ya, D3. Kemudian di S1 memang kita banyak belajar tentang pajak. mhm. Kemudian ketika ngambil profesi mahasiswa atau dosen-dosen yang ngambil sertifikasi CPA, kemudian sertifikasi apa, BKP ya, bersertifikat konsultan pajak, itu udah pasti kita berperan banget ya. Oke. Perannya bukan cuma secara teori saja, tapi misalkan anak-anak D3 ini atau anak S1 juga, itu menjadi relawan pajak. Jadi misalkan kita dosen-dosen atau siapapun yang nggak mampu untuk Mhm. membuat, pelaporan pajak, maka relawan-relawan pajak yang mahasiswa ini, yang berasal dari mahasiswa ini bisa bantu untuk, melaporkan, Pajak itu. SPT-nya, Mhm. pajaknya, Oh, gitu. jadi ada relawan pajaknya juga gitu ya, bukan cuma ada jurusannya aja gitu ya? Ya, bukan cuma ada jurusannya saja, relawan Mhm, pajak ini ada dari D3, ada dari S1, mahasiswanya maksudnya ya, mhm. yang menjadi relawan ini, dia dibimbing oleh dosen-dosen. Tapi selain itu ada langkah-langkah konkret lainnya nggak untuk khususnya untuk mahasiswa ini agar lebih sadar akan wajib pajak ini? Dan mungkin, dampaknya terhadap masyarakat gitu, jadi mahasiswa ini sebagai agent of change-nya lah gitu, Untuk apa? Untuk bayar pajak, pajak, untuk patuh pajak, untuk lapor patuh pajak? pajak. Untuk patuh pajak. Oke, sekarang gini, saya agak-agak nyeleneh dikit ya, Iya, nggak apa-apa Prof, mhm. Jadi bebas. jadi jadi gini, siapa sih yang rela bayar pajak? Ada nggak? Dari Sedikit sekian sih, ratus juta penduduk dunia, kayaknya dari 7 miliar penduduk dunia ini, di heeh, bumi ini, iya. siapa yang rela bayar pajak? Kalau misalnya ada pilihan nggak usah bayar pajak, saya milih nggak usah bayar pajak, Kalau ada pilihan nggak bayar pajak, sejujurnya. masih mending nggak bayar pajak, kan Mhm, gitu kan. Karena apa, emang pajak itu kan sifatnya dipaksa, iya, ya kan. Lain halnya dengan, eee ditarik secara keagamaan. mhm, Orang banyak yang rela bayar zakat, mhm, orang banyak yang rela mhm, bersedekah, banyak yang nggak hitung-hitungan lagi, disuruhnya 2,5%, tapi bahkan banyak yang lebih dari 2,5%. iya. Tapi kalau orang suruh bayar pajak PPh pasal 21, 5, 10, sampai 35% atau PPh pasal 26 itu 20% gitu loh. Kalau bisa nggak sampai 20%, nggak usah sampai 20%. Itu kan sudah nature banget sebagai Iya, betul. manusia gitu loh, ya nggak? Nah itu yang jadi masalah gitu loh, Mmm, ya. Kenapa? Karena, sifatnya kalau gua bayar pajak, terus balikan ke sayanya apa apa? gitu ya, heeh. Mungkin kalau Ya zakat dapat kan? pahala buat diri Ya, sendiri gitu ya, nggak diketahui oleh orang juga heeh, nggak apa-apa. iya, Banyak, saya nggak usah kasih tahu berapa sedekah saya, kan banyak mhm, yang berpikir mhm. seperti itu, banyak banget gitu loh, ya. Nggak usah ditayangkan di podcast, nggak usah ditayangkan di YouTube gitu. Si A, saya bayar pajak sekian, sorry, saya bayar sedekah sekian, zakat sekian, kan banyak yang diem aja kan gitu loh, kan gitu. Beda halnya dengan pajak kan. Kalau pajak tarifnya 20%, bisa Mhm. nggak? Nggak usah 20%. Lebih turun lagi gitu ya? Iya, kan gitu. Jadi, eee, memang memang agak-agak susah ya Mmm, untuk menyadarkan pajak gitu loh, menyadarkan orang harus bayar pajak gitu loh. Meskipun berkali-kali negara mengatakan, pemerintah mengatakan orang bijak bayar.
pajak. Pajak. Tapi banyak yang mengatakan orang bego yang mau bayar pajak kan gitu. Nah, tapi menurut Prof ya, Hmm. menurut pandangan Prof nih, kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu masih enggan untuk membayar pajak gitu? Oh banyak. Selain tadi emang natural kita ngerasa seperti itu gitu ya, apa kira-kira faktor lainnya, Prof? Sekarang gini, satu yang tadi saya Mm-mm. sebutkan, orang pada intinya nggak pengen bayar pajak. Iya. Itu hampir tuh 7 miliar penduduk yang ada di bumi ini ya. Eh, Berapa orang yang saya mau bayar pajak? pajak sedikit itu pasti. Ya paling juga nggak tahu berapa, tapi nggak banyak, pasti nggak banyak. Di Indonesia sendiri nggak akan banyak. Mm-mm. Ya. Para pengusaha juga kalau bisa nggak bayar pajak, nggak usah bayar pajak dah. Gitu. Nah, faktor berikutnya adalah pajak ini kan jadi biaya ya, Mm-mm. menggerus pendapatan. Betul. Emang Anda mau suatu saat bekerja pendapatnya dikurangi? Nggak mau, apalagi kalau misalnya gaji kita udah kecil Nah, gitu ya, dipajakin lagi kan tambahin gitu. pajak, Oke. udah aja itu. Ya meskipun yang sudah melewati PTKP gitu Mm-mm. loh. Ya pendapat tidak kena pajak, itu kan tetap aja kan. Pengennya emang nggak kena pajak. Iya. Ya enggak. Itu nature-nya manusia ya. Mm-mm. Gitu. Karena nature manusia bagaimanapun juga ingin mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Mm-mm. Dikasih Nggak satu mau gunung, rugi lah ya. ya dikasih segunung emas Uhud, pengennya nambah jadi 2 gunung Betul. emas Uhud. Ditambah lagi masih kurang juga. Itu kan sudah nature-nya. Mm-mm. Ya enggak kan gitu. Berikutnya lagi kebutuhan. Kebutuhan si wajib pajaknya sendiri. Kebutuhan materi maksudnya. Mm. Ya enggak. Yang namanya kebutuhan itu kan enggak cukup-cukup ya. Ya, Udah punya mobil 1 pengen mobil 2, punya rumah 1. kebutuhan dan keinginan berarti ya, Iya. Prof. Keinginannya nambah lagi kan begitu. Nah, kalau keinginan nambah kan berarti kalau bisa nggak bayar pajak. Biaya ini kan jadi gede. Nah, berikutnya lagi tarif pajaknya lumayan gede loh. Si pengusaha sendiri, ini ngomongin pengusaha Iya, ya, yang oke. WP Badan ya. Mm-mm. WP Badan. Saya bukan orang pajak. Saya tidak mengajar pajak, tapi saya seorang CPA, Certified Public Accountant. Jadi ya tahulah Oh, oke. gitu loh. Karena kan sebelum itu juga kita pasti di tes pajaknya duluan ya, sebelum mendapatkan sertifikasi CPA gitu. Tarifnya lumayan membebani. Sekarang gini, berapa perusahaan yang harus bayar? Misal, dari PPh pasal 26 dia sudah kena 20%. Mm-mm. Ya. Dari PPN-nya dia udah kena 11%. Wah. PPh pasal 21-nya dia udah kena maksimumnya 35%. Kan negara menang banyak. Kasarnya gitu ya. Iya. Yang ada di kepala si Iya. pengusaha nih, yang Betul. ada di kepala seorang CEO, Mm-mm. yang ada di kepala seorang entrepreneur gitu loh. Ya. Saya ngambil resiko, kok orang lain yang menikmati. Iya. Kan gitu. Sementara saya dapat apa? Kan gitu ya. Kan gede banget tuh. Kan sebenarnya bukan cuma pajak saja yang dibebankan kepada pengusaha, yang dibebankan kepada perusahaan. Satu, pajaknya PPh pasal 26, 20%. PPh pasal 21-nya maksimum 35%. Ditambah lagi tapera. Ya enggak. Nah, ini Ditambah lagi BPJS. makin banyak nih ya pajak-pajak ini. Iya, ditambah lagi BPJS. Hmm. Ya kan. Ditambah lagi BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, ini semuanya wajib. Ya kan. Ditambah lagi tuntutan macam-macam deh. Peraturan-peraturan itu semua gitu loh. Maka kalau Anda jadi pengusahanya bukan perkara mudah kan. Pasti kita perhitungan juga lah ya. Nah, itu dia makanya butuh manajemen pajak tadi gitu loh. Tuh, tanpa melanggar tapi tetap Iya. tidak kewajibannya dipenuhi gitu. Tapi tetap itu tidak memberatkan gimana caranya. Kan itu yang dilakukan sekarang. Betul. Oleh para pengusaha, oleh para CEO, oleh para manajer keuangan, oleh para direksi keuangan kan gitu. Ya, jadi mereka pasti akan berpikir seperti itu. Coba 22%. 20%, 30%, PPN 11%. Ya kan, ditambah lagi.
apa tadi, BPJS ya, BPJS, berapa persen, tenaga kerjaan segala 5%, macam. kesehatan, Mm-mm. coba Tapera berapa persen kemarin? 2% Iya, katanya. 2%. Aha. Jadi berapa yang sudah tergerus tuh, itu satu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi, kenapa orang agak-agak males untuk memenuhi peraturan perpajakan tadi atau kecenderungan untuk melakukan manajemen pajak ya. Kalau kita tidak ingin disebutnya sebagai apa namanya penyeleweng pajak ya, pasti kan melakukan manajemen pajak kan gitu. Kenapa? Ah, Karena beban itu berat banget. Itu juga orang yang malas investasi hmm. dari luar. Kenapa banyak perusahaan pindah ke Vietnam kemana-mana? Karena bebannya terlalu besar. Siapa yang bisa nutupin? Sementara beban-beban tadi itu pada akhirnya akan dibebankan ke siapa? Ke konsumen. Iya, betul. Ya nggak? Ke Mm-mm. konsumen akhir. Ketika itu dibebankan semua ke konsumen akhir, kebayang nggak berapa harga jualnya? Nah, semua jadi lebih mahal gitu ya. Konsumen mau beli enggak? Sanggup Hmm. beli enggak? Kan itu ya. Mm-mm. Itu juga kenapa barang-barang dari luar itu masuk ke sini dengan diterima dengan baik oleh Iya, masyarakat, kan gitu ya. karena lebih murah. Karena lebih murah. Konsumen pasti akan memilih dengan harga yang murah, lebih murah. Pasti akan Betul. memilih seperti itu. Mm-mm. Ya enggak? Saya nggak tahu konsumen jenis apa yang akan memilih dengan harga yang lebih mahal dengan kualitas yang sama. Nah, Hmm? Saya nggak tahu konsumen seperti kayaknya apa nggak tuh. ada deh. Pasti orang-orang Nah, milih yang lebih murah dong. ya itu. Ya, makanya banyak kemudian perusahaan-perusahaan dari sini yang perginya keluar. Mm-mm. Dan itu juga tidak menarik untuk investasi di sini. Gitu loh. Karena bebannya berat Karena tadi itu ya. tadi ya, bebannya berat Mm-mm. ya. Sehingga nggak kecapai itu harga jual yang diinginkan. Hmm. Adapun kalau untuk masyarakat yang per individu gitu, apa Per sih penyebab individu. mereka gitu? Ini kan yang sebelumnya disebutkan kan bisnis ya, Hmm, sektor corporate badan lah ya. hmm. Nah kalau perorangan gitu, kira-kira apa penyebab mereka? Faktor-faktornya? Nggak mau bayar pajak Mm-mm. atau nggak mau patuh pajak. Iya. Ya sama, kurang Apa lebih. karena mereka merasa karena kan sebetulnya pajak ini juga banyak manfaatnya ya kalau kita Oh iya, maksudnya kalau orang-orang pajak lagi sosialisasi gitu kan pasti mereka menggaungkan bagaimana manfaat-manfaat dari pajak itu sendiri gitu kan. iya seperti misalnya di Eropa pajak misalnya sampai 60%. Mm. Iya kan? Wow, ya. Oke, Indonesia nggak sampai 60%. Mm-mm. Tapi ada yang tadi kan, dampaknya nggak langsung kan. Hmm. Mereka mendapatkan keamanan. Indonesia nggak mendapatkan keamanan Nah, kan. Ya nggak? Mereka mendapatkan keamanan berbisnis. Nggak diganggu sama pungli, nggak diganggu sama perizinan dan segala macam. Yang resminya ya udah segitu gitu loh. Apalagi yang nggak resminya itu jauh lebih gede lagi gitu loh. Itu satu. Itu yang BP Badan ya. Sekarang kita masuk ke kita beralih ke perorangannya mm-mm. ya, yang pribadi ini. Mm-mm. Oke. 10 tahun terakhir, rupiah kita melemah 40%. Mm. 10 tahun yang lalu, rupiah kita sekitar 11.400-an. Sekarang 16.200-an. Kita lemah, turun berarti 40%. Kurang lebih ya. Ya. Nanti silakan Anda lihat Mm-mm. berapa sih? 38 apa berapa persen. Tapi kira-kira sekitar 40%-an. Satu. 10 tahun terakhir. Nih, ini lucu nih fenomenanya. Angka menikah orang Indonesia itu turun 30%. Nah, betul. Ya. Kalau ditanya, kenapa sih mereka turun sampai 30%? Karena para laki-laki yang jomblo ini itu berat untuk mikir Biaya. berulang-ulang gitu loh. Gua mau ngasih makan apa ya? Ya enggak. Nanti gua kawin pakai apa ya Nah, pestanya? Kan gitu ya. karena semuanya juga udah mahal sekarang. Iya, itu gitu loh. Tapi di lain sisi, di lain sisi mereka mau kerja apa? Sementara bayarannya juga nggak gede kan? Hmm. UMR berapa sih?
Cilegon sekitar 4,8 juta ya kalau nggak salah ya, sekitar Ya. sekitar segitu gitu loh. 4,8 juta dapat apa? Hidup di Cilegon. Ya, hidup di Banten tuh dapat apa gitu loh. Oke, eh katanya Banten orang paling pendapatan paling gede ya. Ya. Tanya. Saya Tadi nggak tahu persis nomor berapa. Apakah nomor 1, apa nomor 2, atau nomor 3 ya. 3 deh kalau Oke. nggak salah ya. Tapi tahu nggak, orang Banten yang paling tidak bahagia ya. Tidak Ya nggak. bahagia dan pengangguran juga tinggi. Ya, salah satu faktornya tadi kan, Mm-mm. pendapatan gede tapi kan biayanya gede juga. Ya nggak. Mm-mm. Terus rela bayar pajak. Udah mah hidup susah nih, gue suruh bayar pajak lagi, coba kebayang nggak gitu loh. Kapan gua kawinnya gitu loh. Oke. Iya kan? Makanya itu kita turun kan. Jadi 10 tahun terakhir ini 30% loh penurunan perkawinan, pernikahan. Ya enggak? Karena salah satu faktor tadi, ini para jomblo yang cowok-cowok itu berat banget gitu loh. Ya enggak? Nah gitu. Dan mereka itu salah satu faktor saja ya, yang si laki-laki mesti berpikir ulang gitu loh. Betul. Ya. Sementara perusahaan-perusahaan sekarang juga berpikir mendesain ulang kembali struktur biayanya mereka gitu loh. Ya. Satu dengan cara kalau bisa dikurangi, kalau bisa diminimkan pegawai tetap, minimkan pegawai tetapnya, semua kan jadi pegawai kontrak. Ya enggak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai kontrak. Kan gitu. Karena kalau jadi pegawai tetap akan memberatkan perusahaan. Nah, mereka yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap tadi akan mikir berkali-kali kan. Setelah 4 tahun habis kontrak gua mau ngapain? Iya. Ya enggak? Makannya gimana nih? Kan gitu. Sementara perusahaan juga ngakalin lagi dengan cara apa tadi? Biaya-biaya udah gede banget nih gitu loh. Ya enggak? Nah, yaudah jadiin pegawai kontrak aja. Kan gitu. Tapi pemerintah juga sama kan? Nggak banyak-banyak rekrut PNS kan? Sekarang P3K, pegawai kontrak, honorer dibuangin. Sama itu juga bukan hanya dilakukan oleh Badan-badan perusahaan, tapi swasta, juga iya. oleh pemerintah juga kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengefisienkan kan gitu loh. Nah, akhirnya apa? Kecenderungannya gimana? Yang orang pegawai kontrak tadi mikir berkali-kali kan. Nah, ditambah pajak lagi. Kepikir nggak? Kebayang nggak? Kalau mesti ditambahin lagi bebannya gitu loh. Makin berat aja tuh beban. Ya. Kan daya beli kita semakin lama makin turun nih. Turun, betul. Ya enggak? Ya. Terutama yang dampak yang dirasakan itu oleh golongan menengah. Golongan menengah itu berat banget hidupnya sekarang. Masih mending jadi golongan bawah sekalian. Karena masih banyak bantuan gitu ya. Kalau orang golongan bawah itu dapat apa? KIP, ya enggak? Betul. Dapat macam-macam subsidi lah. Ya enggak? Ada KIS, ada KIP, macam-macam tuh. Sementara golongan menengah tergolong miskin enggak, tergolong kaya enggak gitu sehingga ya. enggak dapat subsidi kan? Iya, betul. Ya enggak dapat subsidi dari negara kan? Naik ke atas dikit, enggak kuat lagi kan dia gitu. Nah, justru yang paling banyak adalah golongan menengah ini. Berarti sebenarnya masalah perpajakannya emang cukup sulit ya, karena ya itu tadi ya, Ya, emang naturalnya seperti itu. jangan cuma melihat dari sisi negaranya bahwa negara butuh ya. Iya. Tapi rakyat juga butuh dong. Ya enggak? Tapi menurut pandangan Bapak bagaimana untuk meningkatkan kesadaran pajak itu tadi? Kira-kira bisa gak tuh? Dilema, Walaupun memang sulit ya. dilema jadinya. Mm-mm. Ya. Ini jadinya dilema gitu loh. Kenapa dilema? Negara butuh dana operasional gede, Mm-mm. ya enggak. Masyarakat juga sama gitu loh. Kalau perusahaan dipajakin terlalu besar, maka yang paling jelek adalah dia akan melakukan PHK. Kan gitu. Ketika itu di PHK, maka itu jadi beban negara lagi. Kan gitu. Bagi beban bagi dianya sendiri, bukan beban bagi masyarakatnya lagi. Gitu loh. Jadi ketika membebankan pajak juga maka harus dihitung-hitung. Masyarakat kuat enggak? Karena apa? Ketika enggak kuat, maka justru akan berbalik kepada negara lagi. Kan gitu. Itu kan enggak gampang. Ya,
para pejabat sih enak aja ya ngomongnya ya. Nggak pernah jadi orang miskin gitu loh, nggak ngerasain miskinnya gitu loh. Tapi yang bagi orang golongan menengah dan ke bawah tadi, kan mereka yang merasakan, ya, kan gitu. Satu, ya tadi, nilai uang yang turun sebesar 40% itu jadi beban masyarakat. Daya beli yang menurun tadi jadi beban masyarakat lagi, makin berat. SPP, PTNBH, dan hampir semua perguruan tinggi pada naik semua, itu jadi beban negara, beban masyarakat lagi. Ya kan? Nah, ditambah bayar pajak lagi. Ya enggak? Kan gitu. Bukannya nggak mau bayar sebenarnya, bukan gitu loh. Tapi mau bayar pakai apa lagi gitu loh. Ya enggak? Eh kita sebagai sebagai negara, kita harus jangan terlalu terikat kepada sumber pendanaan dari pajak dong. Tuh. Harusnya. Kan gitu ya. Kenapa? Karena ya akan membebankan masyarakat yang terlalu berat banget gitu. Jadi memang agak sulit sebetulnya ya untuk menyadarkan pajak ini gitu karena emang beban masyarakat sudah berat, ditambah lagi beban pajak juga berat gitu. Jadi Ya, emang cukup sulit gitu ya. ya. Walaupun tapi menurut Bapak realisasi pajak di Banten lah khususnya gimana menurut Bapak? Secara makro di Apakah Indonesia itu kan turun ya mm-mm, penerimaan pajaknya. Ya wajar turun. Perusahaan mau bayar pakai apa? Oh labanya juga turun, iya kan? Ya betul. pasti pendapatan pajak juga turun juga, kan gitu. Mm. Ya wajar lah kalau turun sih. Oke. Tapi menurut Bapak nih, menurut Prof, apakah masyarakat bisa merasakan manfaat dari pajak itu sendiri, Prof? Menurut Prof aja nih, gimana? Khususnya di Banten deh. Kira-kira masyarakat tuh beneran merasakan nggak sih? Karena kan katanya pajak ini buat masyarakat gitu kan. Tapi apakah realitanya masyarakat itu bisa merasakan manfaat dari pajak? Khususnya di Banten ini. Saya karena saya nggak terus terus terang jujur karena saya nggak merasakan. Hmm. Maksudnya saya nggak merasakan. Ya, alhamdulillah kehidupan saya baik-baik saja secara Mm-mm. ekonomi. Jadi apa ya? eh, saya orang yang nggak terlalu peduli, nggak terlalu tergantung sama negara. Dari dulu seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau kemudian kita mengeluh terus dengan pelayanan negara, dengan kondisi negara, maka kita nggak akan pernah bangkit-bangkit. Jadi saya tidak ingin membahas sesuatu yang apa namanya, apakah pajak itu sampai ke masyarakat atau tidak. Mm. Kalau saya sebagai warga negara peduli setan, mau pajak itu sampai ke masyarakat atau tidak, yang pasti saya masih hidup, yang pasti saya harus bekerja, itu aja. Yeah. Ya, kenapa? Oke, Karena oke. kalau julidin melulu, ngejulidin nih, Capek ya sendiri. capek sendiri gitu Capek loh. sendiri, Iya, susah tetap susah gitu. susah mah tetap Susah susah gitu sendiri. loh. Iya kan, bagi saya sih nggak peduli. Mm-mm. Itu mau efektif mau tidak gitu loh. Ya enggak. Mm. Kalau dijulidin, kalau dipikirin, yang ada capek sendiri kan. Apakah pajak itu efektif, hasil pajak itu efektif atau tidak Mm-mm. efektif? Ya, saya sih nggak peduli. Kenapa? Kalaupun diculidin kemudian dikomenin nggak efektif, terus untungnya apa? Yang ada capek aja kan? Ya enggak? Betul, betul. Jadi Hmm. ya udahlah ya, Sudahlah terserah lu jalanin aja, hidup sendiri aja deh, gitu. fokus ya. Nggak capek Menghidupi kan? diri sendiri. Iya. Oke, oke, Bro. Kita balik lagi nih ke topik utama kita tentang bagaimana peran universitas tadi gitu ya Mhm. terhadap kepatuhan wajib pajak. Kira-kira saat ini gitu ya, sudah seberapa besar peran universitas untuk meningkatkan kesadaran pajak itu, Prof? Kalau universitas sendiri, Mm-mm. itu kan sudah ada, apa namanya, kerjasama dengan DJP ya, Oh. maka buka brevet brevet pajak ya, Hmm. A, B, dan lainnya gitu. Nah, yang ngajar juga kebanyakan hampir semuanya dari
Direktorat Jenderal Heeh, dari DJP-nya orang langsung. pajak Mhm. gitu. Materinya sih update ya, karena mereka sebagai praktisinya gitu. Dan kita bukan cuma untuk mahasiswa, bukan cuma untuk internal, Untirta, tapi juga orang luar juga boleh silakan daftar untuk ikut, Mmm. seperti itu kursus pajak gitu loh, yang brevet ini. Jadi, eee, ya update sih, karena narasumbernya langsung dari DJP gitu loh, dan itu tersosialisasikan dengan baik ya ke para mahasiswa, ke dosen-dosen pajak, meskipun saya nggak bukan dosen pajak gitu Iya loh. iya. Jadi perannya ya di situ gitu loh. Kita bantu juga sosialisasi, Mmm, tentang program-program pajak dan segala macam, tapi di lain sisi kita juga paham gitu loh, sebagai akademisi juga kan kita harus seimbang juga ya. Ini pengennya pemerintah, ini pengennya masyarakat, ini pengennya mhm. pengusaha, ini pengennya perusahaan, kan begitu. Mhm. Maka kita juga harus memberikan eee, informasi yang sebaik-baiknya ke masyarakat bahwa ini dampak pajak seperti Mhm. ini, manfaat pajaknya begini, ya kita kasih tahu, tapi ini juga, dampak dari peraturan perpajakan kepada WP badan, WP pribadi, ya kita sosialisasikan juga, kita ikut Mhm. serta kalau urusan begitu sih. Mhm. Tapi bukan hanya, "Ini loh, kalian harus bayar pajak," bukan, Ini tapi loh manfaatnya dan iya, sebagainya gitu ya? gitu loh. Tapi juga kita mensosialisasikan gimana caranya melakukan manajemen pajak tanpa melanggar Nah, peraturan perpajakan, gitu. mhm. Ada cara cerdasnya gitu ya? Ya, tanpa harus melanggar. Nah, Mmm. itu penting juga bagi orang pribadi maupun bagi, pengusaha. Mmm, oke. Mmm. Tapi menurut Prof idealnya itu sistem pajak tuh yang seperti apa sih? Apakah 20% apakah saat ini pajak terlalu memberatkan, eee, persen-persenannya itu atau Tarifnya mungkin maksudnya. tarifnya memberatkankah atau seharusnya lebih diturunkan atau seharusnya seperti apa, Prof? Saya nggak bisa komen Mhm. kalau urusan begitu, karena undang-undang dibikin oleh legislatif ya, bersama eksekutif. Tapi ini sebagai, ya pandangan pribadi ajalah. Pandangan pribadi kalau menurut saya, meskipun menteri mengatakan bahwa, "Oh, pajak kita rendah kok," Mhm. iya, dibandingkan negara Eropa. Tapi negara Eropa itu pajaknya kan transparan ya, hasilnya kemana-kemana ya, Mhm. kan gitu. Kena 60% tapi dampaknya kan ada, Mmm. sekolah gratis, Nah, iya. Ada ya feedback-lah ya kan? yang kita rasain Heeh. gitu. Sekarang mau bikin rumah, belum terima duit aja Anda udah dipotong pajak. Terima gaji nih, belum terima gaji udah potong pajak. Mau bangun rumah, kena pajak. Rumahnya udah jadi, bayar pajak. Mau makan, bayar pajak. Apa sih nggak dipajakin? Ya nggak? Anda mau beli barang, kena pajak lagi. Ya nggak? Anda mau bikin perusahaan, Anda bikin pajak lagi. Anda mau kena izin, Anda mau bangun izin, bayar pajak lagi. Semua kena. Apa sih yang nggak kena? Ya. Jadi, eee, masyarakat sudah tahu persis. Maksudnya sudah tanpa disosialisasikan tapi dia merasa, Mhm. "Oh iya ya Iya. kalau saya beli ini maka kena pajak." Anda sakit aja kena bayar pajak loh. Iya Jadi sekarang apa-apanya kena pajak gitu ya? iya. Nggak usah disosialisasikan Iya. lagi kalau begituan sih gitu loh. Ya nggak, Anda beli obat ya kena pajak gitu. Mhm. Anda rawat inap kena pajak, Anda rawat jalan kena pajak, Mhm. Betul gitu. sih. Cuma kan pasti ada dampak ya, Prof, ketika banyak dari masyarakat yang enggan untuk membayar pajak gitu. Kira-kira Mhm. dampak apa aja kah yang akan terjadi gitu ketika masyarakat ini banyak sekali yang tidak membayar pajak? Pasti kan dampaknya juga lumayan Iya gitu, Prof. iya benar. Kan logikanya gini ya, ketika Anda punya hutang, Hmm. mesti bayar bunga, Ya, kalau ke bank, ya enggak? betul. Ya kecuali kalau hutang sama orang tua ya. Beda Ya, cerita itu ya. beda cerita ya, hutang sama orang tua, hutang sama mertua. Oke, kena bunga. Bunganya kan lumayan gede. Nah.
perusahaan Anda untung nggak untung tetap bayar bunga, kan gitu. Nah, demikian juga dengan negara, Mm-mm. ya enggak? Ketika punya hutang mesti bayar bunga, ya. Satu, ini dibebankan ke mana? Kita Pajak, lagi ya. masyarakat. Pemerintah punya program makan gratis, kan bukan pemerintah yang bayar, Iya, tapi yang bayar siapa? kita. Nah, sebenarnya kan bayar juga kan gitu, bukan nggak bayar kan, bukannya gratis kan, itu nggak gratis sebenarnya, Mm-mm. ya enggak? Anda menghendaki negara mensubsidi sekolah, negara mensubsidi macam-macam, Mm-mm. yang bayar siapa? Yang mendanai siapa? Kan masyarakat juga. Iya. Nah, ketika masyarakatnya tidak mau mendanai, tidak mau bayar pajak, terus gimana Subsidi cara tadi dari mana? mengelolanya? Mm-mm. Ya enggak? Kan Betul. gitu, karena sumber dayanya kan terbatas. Mm-mm. Kan gitu ya. Nah, itu yang terberatnya. Makanya kalau saya sih cenderung udah deh, eee, yang kampanye jangan jangan gede-gede janjinya gitu loh. Karena janji gede-gede itu nanti ujung-ujungnya akan Bebannya memberatkan ke kita masyarakat juga. juga gitu loh. Iya kan? Udah nggak usah janji yang gede-gede gitu loh. Ya. Nanti bebannya akan dibebankan ke masyarakat juga. Ditambah lagi nanti pengelolaan pajaknya, pengelolaan pendapatannya ini sampai enggak ke masyarakat terkecil yang dituju, yang dimaksudkan, yang Mm-mm. diinginkan? Sampai enggak? Jangan-jangan yang disubsidi cuma sekian persennya, jauh lebih kecil dibandingkan rapat koordinasinya. Waduh. Kan gitu, ya enggak? Jangan-jangan lebih gede lagi monitoringnya, penggunaannya itu lebih lebih besar monitoringnya daripada yang dinikmati oleh masyarakatnya. Mm. Kan itu yang kemungkinan terbesar terjadinya, gitu loh. Ya Anda bisa lihatlah sekarang di koran atau dimanapun juga, ya, berapa penyelewengan dan segala macam gitu. Kita korupsi tingkat berapanya secara dunia, mau secara ASEAN juga gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya sih, apa, mungkin rakyat juga akan, ya sudah saya bayar pajak nih nggak apa-apa, tapi ngelolanya yang bener dong, Hmm. ya enggak? Jangan Ya. rapatnya yang Nah, digedein, gitu loh. karena Ya biar kita enggak? bisa merasakan impact-nya gitu ya. Ya kalau kalau rapatnya digedein, kalau gaji Mm-mm. pejabatnya digedein, lah terus masyarakatnya gimana menikmatinya, gitu loh. Ya, ini kan jadi problem tersendiri kan, gitu loh, ya. Nah, ini yang kemudian beratnya tuh di situ, gitu loh. Oke dong sudah, kita bayar pajak nih, pengusaha bayar pajak nih, WP pribadi bayar pajak nih, tapi tolong dong disalurkan dengan baik. Hasilnya tadi gitu loh, ya, digunakan dengan baik gitu loh. Yang tepat sasaran lah gitu loh, ya. Ya banyaklah kalau urusan nggak tepat sasaran sih. Ya kalau nggak usah ke luar negeri, nggak usah penting-penting ke luar negeri, kongko-kongko apa, monitoring ke luar negeri, ya ngapain sih? Ya, kalau nggak usah, apa namanya, studi banding ke luar negeri, ngapain studi banding? Nah, ini kan uangnya dari mana? Dari Masyarakat, pajak iya. kan, gitu loh. Haruskah saya ambil contoh studi banding ya, haruskah studi banding ke luar negeri? Sekarang lihat internet aja jauh lebih efisien, ngapain harus studi banding? Kan gitu. Ini kan contoh ekstrim, contoh yang bisa dibilang saya bilang ini boros banget, sekali berangkat berapa, Hmm, kan gitu ya. Dan benar-benar. mereka akan mengatakan, saya sambil contoh ini aja, mereka akan mengatakan, "Kan sudah dianggarkan sama negara." Iya sih, bisa nggak usah dianggarin gitu loh. Karena sudah dianggarkan maka harus dihabiskan kan, mereka akan seperti itu, Eh, gitu loh. alasannya seperti itu gitu Iya, ya. bisa nggak usah dianggarkan Mm-mm. lagi gitu loh, ya. Bisa nggak kalau pejabat nggak usah pakai mobil dinas yang mahal-mahal, ya. Saya ambil contoh gini, Anda tahu harga mobil Carry? Harga mobil Carry kira-kira 150 jutaan misal, Heeh. ya. Kalau Camry sekitar 800 jutaan. Anda pakai Carry sama Camry dari Cilegon ke Serang, dari Serang ke Jakarta, sama-sama sampai nggak? Sampai. Sampai, ya nggak? Iya. Ya, sampai ke tujuannya kan. Mobil itu apa sih? Mobil itu alat untuk memindahkan orang dari satu titik ke titik lainnya. Mm-mm.
Ya nggak? Betul. Mau pakai carry sampai, pakai Sampai Camry sampai sampai, juga. ya nggak? Yang membedakan hanya Apanya? gayanya doang sih. Gengsinya doang kan? Bener nggak? Gengsinya aja sebetulnya. Kan gengsinya doang nggak? Yang beda kan Camry sama Carry itu apa sih? Depannya sama-sama C, Mm-mm. akhirnya sama-sama Y. Mm. Cuma beda tengahnya doang, satu M, satu R. Ya nggak? Tapi ujungnya sampai kan? Iya. Tujuannya sampai, fungsinya kan sama. Ya nggak? Mm-mm. Kalau mau, ayo kita bareng-bareng nih. Anda pakai Carry aja ya, Pak Bos. Oke. Kan sampai juga. Mm-mm. Anda tabrak kereta pakai Carry mati nggak? Penyek. Pakai Camry tabrak kereta mati nggak? Mati juga gitu loh. Sama aja kan? Oke. Maksud saya, bisa nggak hal-hal yang begini nih, itu kan belinya dari mana? Pajak. Pendapatan pajak kan? Iya, Yang dipungut dari masyarakat kan? betul. Ayo kalau mau bareng-bareng. Itu tadi ya. Nah, sehingga masyarakat ngeliatnya enak kan? Oh Ah, iya, jadi kita ngerasa lebih adil ya. iya. Oh iya ya, Kayak gitu loh. saya bayar pajak tapi saya dapat sesuatu nih gitu. Iya, dan mereka juga menggunakannya, Mm-mm. para Pak Bos Bu Bos ini gitu, ya Mm-mm. kan? Para 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 pejabat ini dilihat masyarakat kan jadi, oh Mm-mm. iya, apa yang saya bayarkan, apa yang masyarakat bayarkan, hasilnya ada kok, Hmm. kan gitu. Oke. Jadi Ya. kita kalau melihat problem sekarang gitu ya, banyak milenial, Gen Z dan lain-lain. Tadi kan angka pernikahan sempat turun 30% gitu ya. Hmm. Salah satunya itu tadi beban yang semakin berat. Ada gak nih Prof tips dari Prof bagaimana kita bisa mengelola itu semua gitu? Khususnya tadi Mengelola apa? manajemen pajak ya, Hmm. manajemen pajak, Keuangannya keuangan dari termasuk pribadi, juga iya dari pribadi. 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 Hmm. Karena kan kita pribadi-pribadi yang Pribadi nih muda ya, ini ini ya. ngomongin pribadi nih ya, Pribadi aja. anak-anak muda ya. Khususnya anak-anak muda nih ya. Oke, Biar nggak keblinger gitu. ya. Satu, berhenti minum minuman yang mahal. Hmm. Kalau gaji lo masih di bawah 30 juta, nggak usah ngopi di Starbucks. Kalau gaji lo masih di bawah 70 juta, udah beli kopi saset aja yang 1000-an. Nggak usah tengil. Nongkrong minum kopi 40.000, 50.000, 30.000. Nggak usah tengil deh. Ini salahnya Gen Z juga nih. Ya nggak? Gaji 4,5 juta, gaji 5 juta. Ya nggak? Minum kopinya di Iya. Starbucks. Gaya Terus, hidupnya 2 kali lipat nah, dari gaji. betul kan konyol kan? Hmm. Betul. Jadi dari situ. Yang kedua, kalau lu nggak punya duit, ya udah nikmatin aja, nggak usah ngutang. Ya nggak? Sekarang kan nggak gitu. Udah mah nggak punya duit, gaji cuma 4 juta sampai 5 juta, UMR. Satu, minum kopinya di Starbucks. Yang kedua, motornya bagus. Ya nggak? Dicicil lagi. Dikredit lagi. Itu Kredit. kan makin berat Heeh. kehidupannya. Mm-mm. Ya nggak? Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti dihilangkan oleh anak muda. Ya. Anda punya HP 20 juta. Apa bedanya dengan HP dengan 1,8 juta? Fungsinya sama aja. Ya. Ngapain harus beli yang 20 juta? Kalau 1,8 sudah cukup. Karena anak muda mau yang ada bobanya, Om. Yang Hah? ada kamera boba. Iya, iPhone. Ya, iya, lagi-lagi gaya hidup sih sebenarnya. iya Gitu. kan? Dan tahu nggak, akibat minum kopi Starbucks tadi, bukan cuma Starbucks ya, apapun Mm-mm. itu, Ya. gula darah jadi naik. Hmm. Banyak anak-anak muda, masih muda-muda, udah kena diabetes. Iya itu. Ya kan? Kena ginjalnya. Kan gitu. Mm-mm. Kenapa? Karena kebanyakan gula. Ya nggak? Baru punya duit sebentar, nongkrongnya di kafe-kafe yang mahal. Bisa nggak minum kopinya 1000-an? Sehingga bisa bayar pajak kalau kayak begitu. Perusahaan juga sama. Mm-mm. Ya nggak? Institusi juga sama. Bisa nggak lu jangan pakai Camry? Pakai Carry aja deh. Mm-mm. Kalau perusahaan lu masih kecil, ngapain pakai Camry? Pakai Carry aja. Kan depannya sama-sama C, akhirnya sama-sama Y.
Ketabrak kereta mati juga yang pakai Camry, pakai carry juga sama juga. Nah, kita masih efisien di situ. Bukan cuma efisien di perusahaan, tapi efisien di rumah tangga juga. Sehingga ketika disuruh bayar pajak, masih bisa kebayar pajaknya. Mm. Kan gitu. Di rumah, bisa nggak? Kebiasaan rumah sekarang apa? Pagi, sarapan beli. Siang, makan siang beli. Malam, beli lagi. Bisa nggak masak di rumah? Ini saya kasih contoh ya. Mm. Kalau kehidupannya sudah hemat, maka dia akan leluasa untuk bayar pajak. Ya nggak? Ini salahnya juga, Betul. sini salahnya masyarakat juga nih, salahnya Mm-mm. WP juga nih. Mm-mm. Kenapa hidup lo boros? Ya nggak? Sehingga nggak sanggup bayar pajak. Kenapa? Karena tadi, satu, ambil contoh ya. Kalau kamu masak, makan satu porsi ayam, berapa sih harga pokok produksinya? Cost of good manufakturnya, cost of good sold-nya, paling juga 7.000, nggak Mm-mm. sampai. Iya. Satu porsi tuh, ya nggak? Mm-mm. Kalau masak sendiri. Kalau dimakan di warteg, berapa? 12.000. 12.000, Mm-mm. satu porsi ayam. Kalau makan di KFC, Nah itu lebih mahal lagi mungkin. 38.000, ya nggak? Mm. Kelihatannya sepele ya. Selisihnya berapa deh? 7.000, kita ambil ekstrem 38.000. Mm-mm. Selisihnya berapa? Berapa tuh? 21.000. Iya. Sorry, 31.000 selisihnya. Ya Ini kan? kalau dibandingkan dengan apa nih? Ya, kalau kita bandingkan dengan makanan KFC Oh ya. 38.000, yang Mm-mm. sini masak sendiri di rumah 7.000. Ya enggak? Sudah Mm-mm. 31.000 Iya, selisihnya. Ya enggak? betul. Sudah 31.000. Nah, kelihatannya sepele cuma satu porsi loh. Tapi dikalikan berapa keluarga? Nah itu sih. Sorry, dikalikan dalam Berapa satu kepala rumah itu gitu ya? dalam satu rumah itu dikalikan berapa Ya misalnya ada berapa orang? 3 kepala Ah, gitu ya. ya kan? Kan gitu. Ya. Udah hampir 100.000 itu. Ya enggak? 3 kali makan. Ya enggak? Bisa enggak masak sendiri di rumah? Nanti suaminya berangkat, bisa nggak dibawain bekal? Ya. Kan begitu seterusnya. Bisa nggak Mm-mm. makan di rumah? Satu, lebih efisien. Yang kedua, apa dampaknya? Anda akan komunikasi dengan anak keluarga tuh jadi lancar banget. Karena sering ketemu, sering dimasakin. Mm-mm. Ada cinta yang masakin. Bumbunya banyak banget cintanya. Tetap enak juga kan? Bener nggak? Betul, betul. Kan gitu. Ya nggak? Nah, hal-hal yang begini nih, ya, kalau mampunya cuma beli handphone 1.800.000, belilah 1.800.000. Ngapain harus nyicil 20 juta per bulan dipotongin 400, Mm-mm. 400, 400. Ujung-ujungnya 5 tahun mau handphone yang 1.800.000 sama 20 juta sama aja kan? Udah nggak kepake lagi. Ya nggak? Kan gitu. Nah, ini kelihatannya sepele nih, yang model-model begini nih, Mm-mm. pengeluaran-pengeluaran kayak begini nih. Tapi kalau diakumulasikan, jadi gede banget deh. Ya, gitu. Jadi perbaiki Gaya rumah hidupnya tadi tangganya ya. dulu, Mm-mm. gaya hidup rumah tangga, gaya hidup pribadi, ya, sehingga kalau kena pajak apa segala macam itu kita masih kuat untuk Mm. bayar. Tuh. Tapi kalau gaya hidupnya tinggi, ya, jangankan untuk bayar pajak nih, untuk memenuhi kebutuhannya saja udah nggak kuat Iya, tuh. betul ya. Karena udah habis sama gaya hidup tadi ya. Iya, Mm-mm. gitu. Nanti tahu-tahu datang tuh orang pajak di perusahaan suruh bayar SP2DK, kurang bayar pajak sekian-sekian. Demikian juga dengan ketika orang tersebut ngelola di perusahaan. Jadi bukan cuma WP pribadinya, bukan cuma pribadinya, tapi ketika dia ngelola perusahaan juga sama. Ya enggak? Bisa enggak? Enggak usah pakai Camry. Pakai mobil box aja yang murahan gitu. Sama aja kan? Gitu. Sehingga labanya bisa digunakan lebih leluasa untuk bayar pajak. Mm-mm. Kalau mau ya, gitu loh. Tapi kan kelihatannya kalau sekarang Gen Z ini kelihatan lebih lebih suka terlihat kaya. Daripada Ya beneran jadi enggak? kaya. Iya kan? Kan gitu. Padahal kayaknya pura-pura, kan begitu. Ya. Nah ini akhirnya ketika ada tagihan pajak di perusahaan tersebut, dia udah nggak kuat bayar lagi Mm-mm. pajaknya. Padahal pajak tadi memang benar diambil dari laba, Tuh. ya kan? Mm-mm. Cuma karena digunakan untuk beli hal-hal yang beginian tadi, konsumsi yang beginian, kan jadi labanya jadi makin Mm-mm. kecil, gitu lah. Jadi itu tadi tips-tipsnya gitu ya. Intinya mengurangi gaya hidup ya, Prof ya. Sesuaikan gitu dengan kebutuhan kita. Iya, masih disesuaikan dengan Selain itu ada kebutuhan. lagi nggak, Prof, tipsnya?
Kalau untuk pajak saya nggak ada tips lainnya. Lebih ke itu ya, menyesuaikan gaya hidup kita Iya, dengan kemampuan kita pribadi gitu. karena pajak kan sifatnya wajib, Mm-mm, memaksa. Iya kan, mau nggak mau kita bayar. Iya nggak? betul. Ya, mau nggak mau tuh kita bayar. Suka nggak suka ya mesti kita bayar. Kalau itu sih. Maka supaya ada spare, ada alokasi untuk bayar pajaknya, maka biaya-biaya yang lain kita harus kurangin. Sehingga kita Oke. masih bisa menikmati untuk hal-hal lainnya gitu loh. Nah, itu dia tadi tips-tips nih, khususnya sobat Ekbis yang Gen Z milenial yang mungkin kesulitan untuk mengatur finansialnya gitu ya, yang mungkin udah menjadi ada kewajiban untuk bayar pajak. Nah, ini salah satu tips dari Prof. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita sendiri gitu dengan mengurangi gaya hidup kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya Prof ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Terima Prof kasih, sudah sama-sama. hadir di studio kami. Tapi karena ini juga udah di penghujung waktu ya, Prof juga kayaknya sibuk gitu ya. Mungkin closing statement dulu Prof pada Sobat XB, silahkan. Closing statement. Heeh. Apa aja deh, mau ya mungkin mau mengingatkan kepada Gen Z atau mengkritik pemerintah. Silahkan deh. Saya bukan tipe orang yang suka mengkritik Iya, pemerintah dan oke. saya juga bukan tipe orang yang suka mengkritik seseorang. Hmm. Karena kalau saya mengkritik seseorang, hati saya capek. Biarkanlah orang berpikir dengan sendirinya, Hmm. ya, apapun tentang kita. Yang pasti kita jalan aja sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak mungkin memaksa masyarakat untuk merubah. Kita juga tidak bisa memaksa Gen Z harus berubah, ya. Kenapa? Kalau seandainya masyarakat berubah sesuai seperti yang saya inginkan, yang saya katakan tadi, bahwa hiduplah hemat segala macam, maka apa yang nggak boleh, jangan ngutang, maka bagi bisnis juga tidak enak. Mm-mm. Kalau semua orang hidup seperti saya, nggak makan KFC, nggak minum Starbucks, maka nggak ngutang di bank, nggak ngutang di leasing, leasing jadi bangkrut dong, ya nggak? Bank pada tutup tuh, KFC tutup, Starbucks tutup. Kopi-kopi yang kangen-kangen yang banyak gulanya itu pada tutup semua. Nah, terus kalau tutup semua, bagaimana bisnis bisa bergerak? Jadi dibutuhkan juga orang-orang yang memang hidupnya untuk membayar hutang. Dibutuhkan orang-orang yang hidupnya memang kita butuh orang-orang yang memang hidupnya dihabiskan uangnya untuk bekerja, waktunya untuk bekerja. Memang dibutuhkan seperti itu. Nggak mungkin Tuhan Mm. menciptakan semua orangnya pintar. Diciptakan untuk menjadi pekerja sebagian, diciptakan lagi untuk menjadi entrepreneur sebagian. Memang harus adil, memang harus begitu Keseimbangan ya. keadaannya, ya. Jadi saya tidak akan mengeluh, kalau seandainya orang kemudian sesuai keinginannya, seperti saya bilang tadi, ya ngapain pakai Camry, nanti Camry-nya bangkrut dong. Terus kalau Camry-nya bangkrut, nanti Toyotanya bangkrut. Terus nanti yang kerja di Toyota siapa? Ya kan? Jadi ini memang sudah putaran rodanya seperti itu, Mm. gitu loh. Yang pasti apa? Jangan mikirin orang lain. Biarkan hidup lu bahagia tanpa memikirkan orang lain. Berusaha untuk diri sendiri dulu Ya, ya, diri sendiri nyenengin aja. diri sendiri. Nyenengin diri sendiri aja. Oke, ini terima kasih banyak Prof sudah hadir dalam studio Ekbis. Dan itu dia Sobat Ekbis, gimana perbincangan kita hari ini. Dan semoga aja teman-teman semua di rumah bisa memetik hikmah obrolan kita pada pagi hari ini. Oke, saya Cipa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.